semuanya. Perkenalkan, nama aku Naftali dari SMA Negeri 50 Jakarta. Nah, sekarang aku udah berada di Museum Kebangkitan Nasional. Nah, di museum ini aku akan eksplor banyak hal yang ada di sini, terutama Museum Kebangkitan Nasional juga identik sama yang namanya Stopia. Jadi, keep on watching, semoga teman-teman bisa enjoy dan dapat insight-insight baru dari video ini, oke? Eits, sebelum itu yuk ikut rute perjalanan aku ke Museum Kebangkitan Nasional. Pertama, aku naik angkutan umum Jaklingko 42 dari dekat SMA Negeri 50 Jakarta dan turun di Terminal Akhir Kampung Melayu. Nah, selanjutnya teman-teman masuk ke Terminal Kampung Melayu dan jangan lupa untuk tap in dulu ya. Kita akan naik Transjakarta dengan nomor 5C arah ke Juanda. Dari Terminal Kampung Melayu, teman-teman turun di halte Bus Kuitang dan berbelok ke arah kiri, di mana terdapat zebra cross di seberang gedung Capitol. Teman-teman menyeberang dengan hati-hati ya. Setelah menyeberang, teman-teman melanjutkan perjalanan ke arah kiri dengan berjalan kaki. Nanti teman-teman lurus terus mengikuti jalan dan bertemu dengan gedung Siliwangi Perwakilan yang tepat berseberangan dengan Museum Kebangkitan Nasional. Di pintu masuk terdapat meja untuk tiketing dengan harga tiket yang affordable banget, yaitu Rp2.000. Teman-teman juga bisa menyimpan barang teman-teman di loker yang sudah disediakan dan ini free loh. Nah, langsung aja yuk kita explore apa aja sih yang ada di dalam Museum Kebangkitan Nasional. Let's go! Ruang pertama yang aku kunjungi adalah ruang Direktur Stovia. Direktur Stovia punya ruang tersendiri yang terpisah dari ruang pengajar karena harus menerima tamu-tamu dari pemerintah. Nah, selanjutnya ada patung Dr. H.F. Roll yang menjabat pada tahun 1901 sampai 1908. Beliau ini salah satu Direktur Stovia yang berperan membela R. Sutomo setelah Budi Utomo berdiri. Ruangan kedua adalah ruang media pembelajaran. Di sini terdapat peta Hindia Belanda karena pada saat itu pelajar Stovia dituntut untuk memahami lingkungan geografis Hindia Belanda. Juga terdapat kerangka manusia sebagai media pembelajaran karena pembelajaran di Stovia ini lebih menekankan praktek sehingga dibutuhkan media pembelajaran yang memudahkan simulasi dalam pembelajaran mereka. Ada juga patung seperti yang terlihat di video. Nah, media-media pembelajaran ini itu ditempatkan dalam ruang tersendiri yang akan diambil oleh para pengajar pada saat memasuki ruang pembelajaran. Ini juga terdapat buku-buku. Oke teman-teman, selanjutnya aku akan menjelaskan secara singkat awal mula dari si Stovia ini. Sebelum menjadi Stovia, kita kenal dengan yang namanya Sekolah Dokter Jawa. Kenapa? Karena Sekolah Dokter Jawa ini memang dikhususkan untuk orang-orang Jawa dan berada di Pulau Jawa, berada di Jawa gitu teman-teman. Nah, sebelum menjadi Stovia, pemuda-pemuda Jawa ini, pemuda-pemuda Bumi Putra ini belajar di Sekolah Dokter Jawa. Teman-teman bisa zoom, ini kurang lebih bentukan sekolah pada saat itu. Nah, pemerintah Hindia Belanda itu membuka Sekolah Dokter Jawa di Rumah Sakit Militer Westerweden. Nah, tujuannya itu adalah supaya tenaga medis Bumi Putra itu bisa mengatasi wabah penyakit yang ada di Pulau Jawa pada saat itu. Lebih lagi pada saat itu tuh ada penyakit yang menyebar dengan luas secara cepat. Nih teman-teman bisa lihat di sini ada. Nah, wabah penyakitnya itu adalah cacar. Teman-teman bisa lihat di sini betapa mengenaskannya tubuh-tubuh mereka, apalagi mereka masih bayi namun udah harus mengalami penyakit cacar tersebut. Nah, penyakit cacar ini itu muncul karena adanya kebijakan tanam paksa. Jadi kebijakan tanam paksa ini membuat mereka tuh jadi semakin virus-virusnya, penyakitnya semakin cepat gitu menyebarnya dan ketahanan tubuh mereka itu tidak kuat. Kenapa? Karena mereka mengalami busuk lapar, kekurangan gizi. Terlebih lagi pada zaman itu kita selaku pribumi atau warga Nusantara itu sangat mengalami ketidakadilan pada saat itu teman-teman. Makanya kita bisa busuk lapar, kurang gizi, akhirnya menyebabkan penyakit cacar yang berkembang secara pesat seperti itu teman-teman. Kemudian di sini juga ada
media-media pembelajaran untuk murid-murid Stovia. Ini ada alat pemecah kepala. Sebenarnya agak serem, jujur aku berdiri di sini gitu, tapi ini itu digunakan untuk praktek para mahasiswa-mahasiswi di Stovia supaya mereka bisa mempelajari lebih dalam lagi apa aja sih isi kepala manusia, terutama di bagian otak. Kemudian media selanjutnya itu juga ada elektroradiograf. Nah, ini itu adalah alat pencatat detak jantung yang digunakan untuk praktek juga, praktek sekolah dokter di Stovia, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya yang terakhir di ruangan ini ada direktur sekolah dokter Jawa. Ini lengkap mulai dari tahun 1851 sampai 1901 terakhir gitu. Kemudian ini ada replika ijazah sekolah dokter Jawa. Perkiraannya gini lah saat kita sudah lulus nanti, seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, untuk tambahan ini juga ada alat-alat untuk bedah dan lumayan lengkap ya teman-teman untuk membantu atau menopang pembelajaran para calon-calon dokter yang belajar di Stovia. Ini juga ada dandang penesteril nih. Ini untuk mensterilkan peralatan dokter tadi, karena kan kalau misalnya kita mau melakukan operasi tentunya harus steril segala macam alat bedahnya, seperti itu. Oke teman-teman, di belakang aku nih, tepat di dekat aku sekarang udah ada sebuah lonceng. Nah, apa sih lonceng ini? Teman-teman bisa lihat kalau misalnya ini itu adalah lonceng Stovia, di mana berfungsi sebagai pengatur aktivitas para pelajar Stovia, seperti itu. Kemudian ada sebuah informasi juga kalau misalnya lonceng ini itu dibunyikan gitu 5 kali untuk membangunkan para mahasiswa-mahasiswi di Stovia. Nah lanjut, kita masuk ke dalam, ada papan namanya, teman-teman bisa lihat. Oke, jadi ini itu merupakan ruang pengajar Stovia. Teman-teman boleh ikut, dan di sini ada ilustrasi para pengajar di Stovia, di mana para pengajarnya itu semuanya adalah kolonial Belanda atau orang asing gitu ya teman-teman. Jadi di sini ada penggambaran di mana kolonial Belanda ingin supaya Budi Utomo itu ditiadakan gitu. Kenapa? Karena Budi Utomo itu kan terdiri dari mahasiswa-mahasiswa kedokteran Stovia ya, di mana mereka itu kerap kali mengkritisi pemerintah kolonial Belanda. Jadi bikin mereka tuh merasa gak nyaman gitu akan hal tersebut. Oke teman-teman, selanjutnya ini kita berada di ruang Stovia, di mana di ruang Stovia ini bisa teman-teman lihat kalau misalnya ada penjelasan mengenai Stovia gitu. Kalau misalnya tadi kita udah membaca atau mendengarkan penjelasan mengenai sekolah kedokteran Jawa, sekarang kita masuk ke Stovia. Jadi Stovia ini merupakan sekolah kedokteran yang sangat ketat sekali. Oleh sebab itu yang bisa belajar di sini hanya bumi putra yang cerdas, seperti itu teman-teman. Nah kemudian selanjutnya ini juga ada penjelasan mengenai Stovia. Jadi awalnya Stovia ini akan diresmikan itu pada 1 Maret 1902. Nah, Stovia ini diresmikan 1 Maret 1902. Namun pada awalnya sempat ingin diresmikan pada tahun 5 Oktober 1901. Namun harus ditunda. Kenapa? Karena banyak mahasiswa yang terkena beri-beri dan juga muncul wabah kolera di Batavia, seperti itu. Dan untuk lulusan mereka itu tidak lagi memakai nama atau memakai gelar dokter Jawa, melainkan Inlandisch Arts atau dokter bumi putra. Nah si Inlandisch-nya itu artinya bumi putra gitu teman-teman. Nah kemudian ada juga yang menyarankan gitu, direktur sekolah Jan Hoek mengusulkan supaya kita buat gedung sekolah baru, karena gedung yang ada di Walter Freden itu udah kurang mendukung untuk kegiatan pendidikan kedokteran yang membutuhkan banyak kegiatan praktik. Oke teman-teman, selanjutnya aku berada di ruang lulusan Stovia. Nah teman-teman bisa lihat fotonya, ini adalah foto-foto para mahasiswa dan mahasiswi yang sudah lulus dari Stovia. Nah teman-teman, lulusan Stovia ini punya peran penting dalam kebangkitan nasional. Kenapa? Karena mereka merupakan dokter-dokter, calon-calon dokter, dimana karena
mungkin mereka prihatin gitu ya kan keadaan Nusantara pada saat itu. Kita sebagai pribumi di mana kita kena busung lapar, kemudian kita kekurangan gizi, bikin kita tuh pertahanan tubuh kita tuh jadi melemah dan mudah terkena penyakit. Nah, mereka tuh dengan etos kerja seperti itu, mereka jadi punya prinsip kalau misalnya nggak perlu membuat tarif biaya minimum untuk para pasien gitu. Misalnya ada yang mau berobat namun tidak mampu, tetap mereka berikan pelayanan yang terbaik seperti itu. Selain penjelasan mengenai Stovia dan Budi Utomo, terdapat peta mengenai market kepulauan Indonesia penghasil rempah-rempah di abad ke-17 sampai ke-18. Unik banget ya teman-teman, sangat mensupport pembelajaran kita di bab 1 sebelumnya. Nah, teman-teman, di sini ada penjelasan juga mengenai rempah-rempah di Nusantara, ada contohnya banyak-banyak banget. Ternyata rempah-rempah di Nusantara di Indonesia tuh banyak banget ya teman-teman. Oleh sebab itu kita perlu bersyukur atas kekayaan alam kita dan harus melestarikannya dan menjaganya pula. Jangan sampai diambil lagi sama warga negara asing. Penemuan selanjutnya, aku menemukan infografis jalur kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara. Wow, ini benar-benar detail banget dan ada penjelasannya juga, ada warna-warnanya gitu. Sesuai warna panahnya itu menjelaskan mewakili negara apa, dan ini benar-benar detail dan jelas banget sih. Gak sampai di situ aja, di sini juga terdapat infografis perjuangan mengusir penjajah di Nusantara. Di sini tuh dijelaskan gitu, di wilayahnya itu dipimpin oleh siapa, perlawanannya, dan ini cukup mendetail di Sumatera Barat, Jawa, dan lain-lainnya. Ada warna-warnanya juga. Jadi menarik gitu teman-teman, gak bosan. Oke teman-teman, sekarang aku ingin menjelaskan mengenai pendidikan di masa kolonial Belanda. Di sini teman-teman lihat kalau misalnya ruang bangkitnya pendidikan Bumi Putra. Jadi pendidikan itu merupakan salah satu tombak untuk kita lepas dari penjajahan teman-teman. Nah pada saat itu kita kenal sama yang namanya kebijakan politik etis. Mungkin kita mikir kalau misalnya kebijakan politik etis ini punya banyak dampak atau pengaruh positif bagi kita. Namun ternyata pada faktanya yang kita dapat sisi positifnya itu hanya bagian edukasi aja. Walaupun seperti itu kita juga masih mendapat diskriminasi edukasi. Oleh sebab itu banyak dari tokoh-tokoh penggerak di Nusantara itu ingin memberikan ilmunya kemudian supaya para anak-anak Bumi Putra itu bisa cerdas. Nah, contohnya nih teman-teman bisa lihat ini ada patung Raden Ajeng Kartini. Pasti teman-teman udah gak asing dong sama R.A. Kartini ini. Kita ada lagunya, kita nyanyikan juga teman-teman. Nah, R.A. Kartini ini adalah pelopor kebangkitan pendidikan bagi kita kaum perempuan, termasuk aku, dan aku sangat berterima kasih banget sama Raden Ajeng Kartini karena oleh usaha beliau gitu, perjuangan beliau, kita perempuan bisa sekolah seperti kita saat ini. Bahkan aku bisa sampai buat video sejarah saat ini. Kalau misalnya tidak ada perjuangan itu, mungkin aku sekarang lagi di dapur gitu teman-teman. Nah di sini selain R.A. Kartini juga ada Dewi Sartika, kemudian ada Ki Hajar Dewantara. Nah kita tahu kalau misalnya Ki Hajar Dewantara dan Dewi Sartika itu memiliki turut andil juga dalam pendidikan untuk Nusantara. Seperti itu teman-teman. Di sini ada foto patung Ki Hajar Dewantara. Nah kalau misalnya R.A. Kartini itu memberikan pendidikan untuk anak-anak gadis dengan menekankan pendidikan budi pekerti di Jepara, dan juga selain pembinaan budi pekerti ada pembinaan karakter gitu. Kalau misalnya Dewi Sartika itu adalah pendidikan sekolah istri gitu, sekolah yang sekarang namanya itu menjadi sekolah keutamaan istri di Bandung. Seperti itu teman-teman. Di Museum Kebangkitan Nasional ini banyak sekali informasi-informasi yang gak bisa aku jelasin satu persatu karena saking banyaknya, takutnya video ini kepanjangan. Banyak banget perihal mengenai perjalanan kebangkitan nasional, Stovia, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa langsung aja ke Museum Kebangkitan Nasional ini sendiri. Jadi teman-teman bisa baca perlahan-lahan dan bisa mengerti lebih baik lagi gitu. Oke teman-teman, sekarang kita udah berada di penghujung video dan aku mau kasih highlight dari video kali ini. Kita tahu yang namanya Budi Utomo itu punya peran penting dalam kebangkitan nasional Indonesia.
Bahkan Budi Utomo itu dibilang sebagai ibu perhimpunan. Kenapa sih sampai disebut-sebut sebagai ibu perhimpunan? Karena Budi Utomo itu menjadi salah satu motivasi gitu dan membangkitkan kesadaran kita sebagai masyarakat Indonesia, masyarakat Nusantara pada saat itu yang sedang dijajah, bahwa kita tidak perlu melawan secara fisik aja, tapi secara pemikiran juga. Ini sama halnya dengan pengajaran Mahatma Gandhi, di mana beliau kurang suka dengan yang namanya perlawanan melalui kekuatan fisik. Oleh sebab itu beliau memberikan sebuah pengajaran yaitu satyagraha, kemudian swadeshi. Jadi kita bisa melawan penjajah bukan hanya dengan kekuatan fisik, melainkan dengan pemikiran juga, seperti itu. Nah, ada juga penjelasannya di sini. Ini merupakan Wahidin Sudiro Husodo. Kemudian lahirnya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 itu menjadi hari bangunnya kesadaran rakyat Indonesia untuk bersatu dalam sebuah wadah, yaitu bangsa Indonesia. Kita jadi lahir punya semangat kebangsaan yang baru. Kemudian berdirinya Budi Utomo ini juga menjadi cikal bakal berdirinya perhimpunan lain seperti Nahdlatul Ulama, kemudian ada juga Industri Party, kemudian ada juga Sarekat Islam, dan banyak lagi organisasi pergerakan kebangkitan nasional sampai kita bisa merdeka seperti ini dan memproklamirkan proklamasi kemerdekaan kita pada tanggal 17 Agustus 1945. Jadi Budi Utomo, organisasi ini punya sumbangsi yang besar untuk kebangkitan nasional Indonesia. Seperti itu teman-teman. Berikut adalah lambang Budi Utomo yang dirancang pada tahun 1917 dengan semboyan Santoso Waspodo Ngajo Utomo, yang artinya dengan kekuatan mencapai Utomo. Oke teman-teman, sekian video vlog mengenai Museum Kebangkitan Nasional dari aku. Semoga teman-teman enjoy dan dapat insight baru. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan kata. Jadi teman-teman, aku mau ingetin sebagai anak muda, jangan lupa kita kunjungi museum-museum yang ada di Indonesia, karena sejarah itu adalah guru yang terbaik. Jadi jangan pernah melupakan sejarah gitu teman-teman. Jangan lupa main ke Museum Kebangkitan Nasional.